ファルコンクジャ用済みだ。危ない。Asahi Asoge Boy pun sangat marah karena mereka semua akan dibantai oleh Gungnir kecuali sang pemenang. Hoshin menjelaskan pemenang antara Oda dan Mori akan melawan pemenang yang lain yang sekarang akan bertanding di tempat berbeda. Siapapun yang menang akan mendapat 49 kunci iblis. Dan pemenangnya tentu saja akan melawan sang penuntun, yaitu Ayah Oda. Namun jika sang penuntun kalah, maka semua kuncinya akan diberikan. Akan tetapi hal itu percuma saja. Mau kalah ataupun menang, mereka semua akan dibantai oleh Gungnir. Hati Oda pun sangat amat terpukul dan masih tak percaya kalau ayahnya yang telah merencanakan semua ini. Dan ayahnya mengajak Oda untuk bicara berdua dengannya. Yukari pun yang sangat montok aduhai sekali merasa sangat takut karena besok mereka semua akan dibantai oleh Gungnir. Yuki pun mengajak mereka untuk pergi dari sini. Namun hal itu tak ada gunanya karena peluang mereka untuk kabur hanyalah 0% dan peluang untuk mati 100%. Sementara itu, sang penuntun menjelaskan semuanya pada Oda awal mula bergabung dengan Hoshin, di mana 13 tahun yang lalu Hoshin datang padanya untuk meminta bantuan, di mana Hoshin sangat percaya orang-orang yang punya kunci iblis harus melakukan sebuah misi yang sangat penting untuk menyelamatkan dunia. Semua informasi tentang kunci iblis dan rencana dari Hoshin ada di buku ini. Awalnya Ayah Oda tak percaya dengan kunci iblis. Namun setelah membaca bukunya, Ayah Oda menjadi percaya dan sangat yakin dapat mengubah dunia dengan kunci iblis. Di mana sekarang ini dunia sangat amat kacau. Apalagi di negeri Konoha yang hukumnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Banyak yang korupsi dengan jumlah yang astagfirullah tapi malah dihukum ringan. Sedangkan yang cari nafkah dengan mengambil satu batang kayu aja di tanah negara malah dihukum tahunan. Banyak pejabat yang baik dan taat hukum tapi malah dikritik oleh oknum karena ladang uangnya terganggu. Pokoknya Konoha itu sangat kaya tapi rakyatnya malah menderita. Ya itulah akibat ulah dari para pejabat yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan rakyat kecil. Tapi ya untung saja itu semua ada di Konoha. Kalau di Indonesia tercinta ini mah ya kalian tahulah, kalian bisa tebak sendiri cuy. Oleh karena itu Ayah Oda dan saya juga akan mencari dan menemukan 99 kunci iblis untuk merubah dunia ini. Kemudian untuk menjalankan semuanya Ayah Oda membuat rencana seolah dibunuh oleh Hoshin. Meninggalkan semua hartanya hanya untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Dan hal itu merupakan sebuah kewajiban. Meskipun harus mengorbankan sebagian umat manusia. Dan sang ayah meminta pada Oda untuk mengalahkan Mori. Karena jika kalah maka Oda juga akan dihabisi. Hidup itu memang kejam bahkan tidak adil. Namun kita harus membuat pilihan meskipun hal itu sangat menyakitkan. Tentu Oda pun sangat amat gelisah galau merana karena harus melawan ayahnya sendiri. Padahal tujuan dari Oda untuk balas dendam pada Hoshin atas kematian ayahnya. Namun sekarang Oda menanggung beban yang sangat besar karena harus menyelamatkan umat manusia. Pagi harinya, Senya menemukan Oda yang baru saja terbangun dengan wajah yang berantakan. Oda mengatakan kalau dia tidak tahu lagi apa yang harus diperjuangkan. Senya bilang semenjak orang tua dan adiknya meninggal, hidupnya sangat kacau dan tak tahu harus melakukan apa. Tapi ketika bertemu dengan Oda, hidup Senya mulai berubah dan merasa ada yang peduli padanya. Sekarang semua temanmu merasa sangat khawatir dan mereka mencari kamu dari semalam. Meskipun mereka tahu akan dihabisi oleh ayahmu, kita semua masih punya harapan untuk menang karena hanya Oda yang dapat mengalahkan sang penuntun. Jaro? Kemudian Oda kembali dengan penuh semangat dan mereka sangat senang melihat Oda baik-baik saja. Bahkan Yukari yang sangat cantik montok aduhai sekali langsung memeluk Oda. Oda pun punya rencana untuk melawan ayahnya sekarang juga tanpa bertanding dengan Mori. Dan Oda bertemu dengan Mori untuk menjelaskan semuanya. Oda mengatakan kalau dia punya rencana untuk mengalahkan sang penuntun. Namun Oda butuh bantuan dari Mori dan mengajaknya untuk bergabung. Karena jika berhasil maka kita semua akan tetap hidup. Sementara itu Hoshin telah bersiap untuk menghancurkan dunia ini dengan mengadu domba setiap negara untuk berperang. Namun tiba-tiba saja jaringannya terputus. Ayah Oda pun sadar pulau ini telah disegel oleh kunci iblis.
Tak lama Oda pun datang untuk menghancurkan semua ambisi dari ayahnya yang akan menciptakan dunia baru. Dan ternyata di tempat lain, Mori pun sedang bermain game Akuma dengan Dante, di mana mereka akan melakukan permainan tuang sampai habis. Dan ternyata benar saja pulau ini telah disegel oleh Mori. Itu karena Mori yang merupakan pemain catur shogi punya kemampuan di atas rata-rata yang dapat mengendalikan ruang tersegel sesuka hatinya. Dengan tersegelnya pulau ini maka Gungnir tak akan bisa menyerang. Namun Oda meminta pada Mori jangan menyegel tempat sang penuntun karena Oda akan melawannya. Intinya Mori pun harus mengulur waktu sampai Oda mengalahkan sang penuntun. Dan iblis Gado pun langsung tertawa karena dia sangat amat senang di mana Oda akan melawan ayahnya sendiri. Gado pun bertanya, apa permintaan kalian? Oda meminta supaya Gungnir hancur lebur, sedangkan ayahnya meminta supaya Oda melupakan semua tentang masa lalunya. Permintaan pun diterima oleh Gado dan mereka langsung melakukan sumpah. Game kali ini pun bernama Investigasi Kata, di mana pemain memikirkan 3 kata benda nyata yang diketahui oleh kedua pemain dan menuliskannya di lempengan batu itu. Intinya pemain harus menebak kata yang dipikirkan oleh lawannya dan pemain akan diberikan kesempatan untuk bertanya atau langsung menebaknya. Pemain yang bertanya akan memudahkan untuk menebak tentang kata itu dan pemain yang berhasil menebak 3 kata itu akan jadi pemenangnya. Bukan hanya itu saja, pemain juga dapat bertanya langsung pada temannya menggunakan 3 boneka yang telah disiapkan. Masing-masing dari pemain akan mendapat kesempatan untuk bertanya pada temannya sebanyak 3 kali. Selain menggunakan boneka itu, temannya dilarang untuk membantu. Namun sebelum dimulai, sang penuntun menyuntikkan sebuah obat pada tangannya. Hoshin mengatakan sang penuntun tidak sakit, tapi obat itu untuk merangsang fungsi otaknya, karena kekuatan dari sang penuntun dapat merusak otaknya. Itu artinya kekuatan dari sang penuntun sangat amat luar biasa. Gado meminta pada mereka untuk menuliskan 3 kata itu di lempengan batu yang telah disiapkan. Setelah selesai, sang penuntun ingin membuat taruhan yang lain, di mana jika tebakannya benar maka Oda harus menyerahkan antingnya. Namun Oda tak butuh apapun dari sang penuntun, karena tujuannya hanya untuk mengalahkan ayahnya. Dan game pun dimulai. Gado bilang apakah Oda akan bertanya atau menebaknya. Oda pun memilih untuk bertanya, apakah itu makhluk hidup atau bukan. Namun ternyata ketiga kata itu bukanlah makhluk hidup. Mereka pun merasa senang karena kata itu bukanlah makhluk hidup, sehingga Oda akan lebih fokus untuk memikirkan benda mati atau semacamnya. Sang penuntun memilih untuk bertanya yang sama dengan Oda, apakah itu makhluk hidup atau bukan. Ternyata hanya 2 batu yang merupakan makhluk hidup, sedangkan satunya lagi bukan. Hoshin pun mengatakan kalau Oda lebih unggul, karena semua kata yang ditulis oleh sang penuntun bukanlah makhluk hidup. Sementara sang penuntun harus memikirkan 1 kata yang bukan makhluk hidup. Oda pun mulai berpikir, semua kata dari sang penuntun bukanlah makhluk hidup. Jadi Oda pun tak perlu memikirkan lagi manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun bisa saja hewan itu telah menjadi daging untuk dimakan. Sehingga Oda pun bertanya apakah itu makanan. Batu hijau dan batu hitam adalah makanan, sedangkan bukan untuk batu yang kuning. Dan hal itu membuat Oda harus berpikir dengan tenang untuk menebaknya. Kemudian sang penuntun kembali bertanya apakah itu manusia, karena mereka akan terus bertanya sampai mereka yakin untuk menebaknya. Batu merah dan batu biru adalah manusia, sedangkan batu yang putih bukanlah manusia. Hal itu membuat Oda merasa cemas. Bahkan Gado mengatakan Oda mulai terpojok, karena meskipun itu pertanyaan yang simpel, namun bagi sang penuntun itu sangat penting dan dapat memudahkan untuk menebaknya. Bahkan Oda mengakui kalau ayahnya sangat hebat. Tapi hal itu tak membuat Oda merasa takut, karena Oda hanya perlu mempersempit pertanyaan untuk menebak katanya. Sehingga Oda pun bertanya apakah itu ada di Jepang. Dan ternyata ketiganya ada di Jepang. Kemudian sang penuntun kembali bertanya, apakah itu sesuatu yang pernah disentuh oleh Oda? Tentu saja semua jawabannya benar. Merah dan biru adalah manusia yang pernah disentuh oleh Oda. Sedangkan yang putih adalah benda mati yang pernah disentuh oleh Oda. Oda pun kembali bertanya, apakah itu dijual dengan harga kurang dari 10.000 yen? Hijau dan kuning benar, sedangkan yang hitam bukan.
Sang penuntun bertanya apakah itu sesuatu yang pernah dimakan oleh Oda. Namun semuanya bukan. Oda pun bertanya apakah itu sebuah alat. Hitam dan hijau bukan. Sedangkan yang kuning belum tentu. Pokoknya mereka saling bertanya satu sama lain sampai yakin untuk menebaknya. Oda pun kembali bertanya, apakah itu sudah ada di bumi sebelum manusia? Hijau dan kuning benar. Mereka pun semakin yakin kalau Oda sudah tahu apa jawabannya. Karena batu yang hijau makanan alami, yang kuning benda alam, dan yang hitam makanan buatan. Namun ternyata Oda belum tahu tentang jawabannya. Sementara sang penuntun tahu merah dan biru adalah manusia. Sang penuntun kembali bertanya, apakah itu sebuah alat? Biru dan merah pun bukan, kuning benar. Oda pun tak tahu lagi harus bertanya apa. Namun Senya memberikan kode untuk bicara dengannya. Oda pun menggunakan satu bonekanya untuk bicara dengan Senya. Senya mengatakan kalau dia masih punya satu permintaan pada Oda, di mana Senya ingin bermain dalam game ini. Namun mereka tak yakin pada Senya, sehingga Senya pun mengganti permintaannya dengan yang lain dan mengatakan sesuatu pada Oda. Tentu Oda pun paham dan langsung kembali untuk bertanya, apakah semua kata itu ada di ruangan ini? Dan ternyata semuanya benar. Mereka pun sangat senang, dikarenakan Oda akan lebih mudah untuk menebaknya dan sang penuntun akan terpojok. Namun tanpa diduga, sang penuntun menggunakan kekuatan kunci iblisnya yang bernama Falcon Kujo untuk menebak apa yang telah ditulis oleh Oda. Falcon Kujo. Dan ternyata memang sangat-sangat mengedankan sekali kekuatan dari sang penuntun, di mana sang penuntun dapat membaca pikiran dari Senya yang sedang membuka penjepit dari roti tawar. Karena sebelumnya Senya telah mengatakan satu kata yang tidak Oda sadari, sehingga sang penuntun akan menebaknya, di mana batu yang putih adalah penjepit roti. Bug closure. Dan iya, ternyata jawabannya benar. Senya pun sangat terkejut karena sang penuntun dapat melihat ingatannya. Sang penuntun pun yang berhasil menebak, meminta pada Oda untuk menyerahkan antingnya, di mana anting itu milik ibunya yang telah meninggal. Namun sang penuntun malah membuang antingnya. Tentu Oda pun sangat kesal. Sang penuntun mengatakan kalau Oda harus melupakan masa lalunya, karena itu akan membuat Oda semakin kuat. Dan selanjutnya jika tebakannya benar, maka Oda pun harus menyerahkan jam tangannya. Di lain sisi, Mori dan Dante masih bertanding, di mana mereka harus menuangkan air ke dalam wadah besar. Dan jika airnya tumpah meskipun hanya setetes, maka pemain akan kalah. Elpa tidak tahu tujuan dari Mori bermain game ini hanya untuk mengulur waktu saja. Namun Mori pun mulai kehabisan tenaga, karena telah menggunakan kekuatannya untuk menyegel tempat ini. Namun ternyata Elpa pun sadar Mori sedang mengulur waktu, dan hal itu membuat Elpa sangat kesal. Elpa mengatakan jika salah satu pemain ada yang tewas, maka tempat ini akan tersegel untuk selamanya. Sementara Oda akan menebak batu yang kuning, karena Oda yakin batu kuning adalah benda alam yang pasti ada dalam ruangan ini, mungkin batu atau kayu. Sehingga Oda pun mengatakan lempengan batu kuning itu adalah batu. Ishida. Dan ternyata jawaban Oda benar. Mereka pun sangat senang karena poinnya menjadi satu sama. Namun Oda merasa kalau dia masih terpojok, karena mungkin saja sang penuntun sudah tahu jawaban dari batu merah dan batu biru. Sang penuntun kembali bertanya, apakah itu orang yang sudah meninggal? Dan ternyata jawabannya benar. Hal itu membuat Oda semakin cemas dan sang penuntun semakin yakin akan menebak apa. Yuki pun merasa heran karena merah dan biru adalah makhluk hidup atau seseorang yang pastinya masih hidup. Seharusnya pertanyaan dari sang penuntun salah, dikarenakan orang yang sudah mati bukanlah makhluk hidup. Hoshin pun mengatakan memang yang mati bukan lagi makhluk hidup, tapi sebelumnya adalah makhluk hidup, jadi sama saja. Artinya sang penuntun sudah tahu rencana dari Oda yang berniat ingin menjebaknya. Saito mengatakan hijau dan hitam sama-sama bisa dimakan dan ada dalam ruangan ini. Mereka pun mengeluarkan makanan yang mereka bawa, namun hanya ada permen dan coklat. Yuki pun bilang tak mungkin jawabannya adalah permen, karena yang hijau sudah ada sebelum manusia. Oda kembali berpikir makanan apa yang dapat dimakan di ruangan ini, namun tentunya bukan manusia. Dan sambil melihat ke arah Gado, Oda bilang apa mungkin daging sapi. Hal itu pun membuat Gado merasa tersinggung. Beef?
貴様よからぬことを考えてないか。 Oda berpikir mungkin saja benar itu adalah daging atau organ dalam yang bisa dimakan. Dan tentu sudah ada sebelum manusia. Mungkin lidah, hati, leher, atau jantung. Oda pun kembali teringat kalau ayahnya dijuluki sebagai jantung Oda Group. Alhasil, Oda pun akan menjawabnya dengan mengatakan kalau batu hijau adalah jantung. Shinzo. Dan ya, ternyata jawaban Oda pun benar. Mereka pun sangat senang karena Oda unggul 1 poin. Kemudian sang penuntun akan menjawab batu yang merah, yaitu Reika Oda yang merupakan ibu dari Oda. Oda Reika. Sehingga poin pun menjadi 2 sama. Sang penuntun mengatakan saat memikirkan orang yang sudah mati, ibumu adalah orang pertama yang dia pikirkan, karena Oda takkan pernah bisa untuk melupakan ibunya. Sang penuntun meminta pada Oda untuk menyerahkan jam tangannya, di mana jam itu adalah miliknya yang diberikan pada Oda. Itulah sebabnya kenapa Oda menjadi lemah karena masih berkutat pada masa lalu, dan mengajak Oda untuk ikut dengannya. Karena bagaimanapun juga sampai sekarang ini sang ayah sangat peduli dan sayang pada Oda. Namun tentu saja Oda pun tak sudi untuk bergabung dengan ayahnya. Sementara itu, Mori pun yang sudah tak sanggup lagi mencoba untuk tetap bertahan. Dante mengatakan kalau dia sangat kagum pada Mori dengan menyegel semua pulau ini. Namun dengan edannya, si Dante pun malah langsung menuangkan semua airnya, yang membuat gamenya berakhir. Dan tentu hal itu membuat Mori sangat kesal. Mori pun bertanya apa niatmu melakukan hal ini. Dante bilang hanya ingin mengamati sifat manusia. Tentu Mori pun semakin kesal dan mengajak Asai si Asoge Boy untuk bermain game Akuma dengannya. Karena Mori pun akan membuat ruang tersegel lagi. Namun Mori pun telah kehilangan banyak tenaga. Dante kembali mengatakan kalau kamu terlalu memaksakan diri untuk membuat segel. Moriが作った閉鎖空間。 Gado pun dapat merasakan segel yang dibuat oleh Mori sudah menghilang. Tentu mereka pun sangat terkejut dan sangat panik. Sementara si Hoshin sangat senang. Karena setelah sang penuntun menang melawan Oda, Hoshin pun akan meluncurkan serangannya. Senya mengatakan jika Oda ingin menang maka Oda harus menebak sekarang. Dan yang tersisa hanya ada batu hitam. Di mana batu hitam itu bukanlah makhluk hidup. Dapat dibeli dengan harga 1000 yen. Bukan alat. Sudah ada di bumi sebelum manusia ada. Dan tentu ada dalam ruangan ini. Oda pun kembali memakai boneka untuk bertanya pada temannya. Oda pun akan bertanya pada Yuki, karena Yuki punya kepintaran di atas Oda. Yuki mengatakan satu permen murah dijual kurang dari 1000 yen. Dan hanya itu yang dapat Yuki sampaikan, sambil memberikan coklat pada Oda. Oda pun kembali teringat dengan masa lalunya, di mana coklat itu pernah dimakan bersama ayah dan juga ibunya. Sehingga Oda pun akan menebak kalau di batu hitam itu adalah coklat Mog. Mogu-mogu coklat. Namun ternyata jawaban Oda salah. Hal itu membuat Hoshin sangat amat senang karena sang penuntun akan menang. Sementara itu mereka sangat panik karena Mori tidak sadarkan diri. Hoshin mengatakan semua harapan kalian sudah hancur karena sang penuntun akan mengalahkan Oda. Bahkan Iblis Gado senang karena Oda akan kalah. Oda Teruasa. Kumareta na. Kemudian Gado mengatakan kalian punya satu kata lagi untuk menang dalam game ini. Batu biru dari Oda merupakan makhluk hidup dan itu manusia pernah disentuh oleh Oda. Namun orang itu sudah meninggal. Sementara kata batu hitam dari sang penuntun dapat dimakan. Ada dalam ruangan ini, bukan makhluk hidup, bukan alat. Namun dapat dibeli dengan harga kurang dari 1000 yen. Sang penuntun masih punya 3 kesempatan untuk bertanya. Sementara Oda hanya punya 1 kesempatan lagi untuk bertanya. Dan jika sang penuntun dapat menjawab batu itu, maka akan jadi pemenang. Dikarenakan masih punya 3 boneka. Mereka pun berkata dalam hatinya, nasib dari semua pemain ada pada Oda, yang tentu harus menang dalam game ini. Namun jika Oda kalah maka Gungnir akan melakukan penyerangan. Semua beban ditanggung oleh Oda. Namun mereka berharap Oda jangan menyerah, karena masih ada kesempatan untuk menang. そのプレッシャーが全て大勢の人たちの命が失われる。テルアサが勝つ以外負けないで。 Kemudian sang penuntun akan menebak karena ini kesempatan baginya untuk mengalahkan Oda. Namun jika salah maka Oda masih punya harapan untuk mengalahkan ayahnya. Sang penuntun mengatakan jawaban yang benar adalah Maruko. Di mana Maruko orang pertama yang berhadapan dengan Oda untuk mengambil kunci iblisnya. Dan Oda pernah menyentuh Maruko untuk menyadarkannya.
マルコファミリー2代目。 Dan ya, untung saja jawaban dari sang penuntun salah. Tentu hal itu membuat mereka merasa lega. Oda mengatakan memang benar. Awalnya akan menulis nama Maruko, namun ayahnya akan tahu sehingga Oda pun tak jadi untuk menulisnya. Dan Oda punya satu kesempatan untuk menebak. Hoshin yang merasa cemas meminta pada sang penuntun untuk menggunakan bonekanya. Namun sang penuntun menolaknya dan meminta pada Hoshin jangan ikut campur. 人形をしつこい。失礼いたしました。 Sementara itu, Mori dan yang lainnya telah sampai di depan pintu tempat Oda bertarung dengan sang penuntun. Namun tentu saja mereka tak bisa masuk karena tempatnya telah disegel oleh Gado. Mori sangat berharap Oda dapat mengalahkan sang penuntun. Namun Dante malah ingin Oda kalah dalam gamenya. Dengan begitu, sang penuntun akan merubah dunia ini. Tak peduli jika semua orang akan mati. Istri Mori pun yang sangat amat marah pada Dante langsung saja. 小田君。 Kemudian Mori dan sang istri pergi ke pantai dengan harapan masih ada perahu yang tersisa. Namun percuma saja karena perahunya telah dihancurkan. Hingga tak lama mereka pun melihat ada dua perahu yang datang ke tempat mereka. Dan ternyata itu adalah Ryuken dan Takeru yang datang bersama dengan anak buah dari Maruko. Mori pun menghampiri mereka dan mengatakan kalau aku adalah Mori. Tentu saja mereka tahu karena Mori sang raja catur Sogi. Ryuken bertanya apa kamu juga ikut bertanding dalam turnamen game Akuma. Karena Oda telah mengatakan semuanya termasuk dengan tempat ini. Mori pun mengatakan iya, namun sekarang situasinya semakin memburuk. Karena sang penuntun adalah ayahnya Oda. Tentu saja Ryuken sangat terkejut. Sementara itu sekarang kesempatan bagi Oda untuk mengalahkan sang penuntun. Namun Oda yang merasa ragu dengan jawabannya akan menggunakan boneka untuk bertanya. Sang penuntun mengatakan tujuannya datang ke sini untuk bermain game, sekaligus untuk memisahkan Oda dengan masa lalunya dan juga dengan teman-temannya. Oda mengatakan tujuannya datang ke sini untuk mengalahkan sang penuntun dan akan menyelamatkan semua umat manusia. Oda pun tak jadi untuk menggunakan bonekanya dan akan menebak sendiri, di mana lempengan batu itu adalah teh herbal yang pernah diminum oleh sang penuntun. では小田照朝答えよ。ハーブティー。不正解だ。 Namun ternyata jawaban Oda kembali salah, sehingga Oda pun kembali terpojok. Hal itu membuat mereka sangat panik. Oda bertanya apa kamu tak berniat untuk menghancurkan semua kunci itu. Namun tentu saja sang penuntun tak akan melakukannya, karena kunci itu sangat berguna. Gado mengatakan hal itu percuma saja, dikarenakan kunci iblis tak akan bisa dihancurkan, bahkan sangat mustahil. Meski pemegang kunci itu telah mati sekalipun, namun kuncinya akan kembali pada sang iblis. Kemudian memberikan kunci itu kepada orang lain, sehingga konflik pun akan kembali terjadi. どういうことだ。消さることは不可能だ。一旦我々の元にも前に落とす。 Saito mengatakan agar Oda jangan tertipu. Sejak dulu para iblis telah banyak menipu manusia. Jika Oda percaya pada Gado maka Oda akan hancur. Gado pun yang mendengar hal itu merasa sangat kesal dan bertanya pada sang penuntun apakah akan bertanya atau menebaknya. Tanpa diduga sang penuntun malah akan bertanya, sehingga Oda masih punya kesempatan untuk mengalahkannya. Sang penuntun bertanya apakah itu nama dari masa lalu Oda. Dan jawabannya benar. Tentu sang penuntun semakin yakin dengan jawabannya dan mungkin akan menebak dengan benar di babak berikutnya. Sehingga Oda pun tak boleh salah untuk menebak, karena ini kesempatan bagi Oda untuk mengalahkannya dan tentu menyelamatkan semua orang. Oda pun akan menggunakan bonekanya untuk bertanya. 最後の人形だ。大丈夫か。 Saito memberikan semangat pada Oda dengan mengatakan kalau Oda tidak berjuang sendiri. Mungkin kita semua tak bisa melakukan apapun dalam game kali ini, tapi kita semua selalu ada untuk Oda. Apapun hasilnya kita semua tak akan menyesal. Jadi Oda pun jangan merasa ada beban untuk menolong kita. Oda pun kembali bersemangat karena mereka semua selalu ada untuk menolongnya termasuk dengan Yukari. Bahkan yang paling berjasa untuk Oda adalah Senya, karena pada waktu itu Oda sempat kalah dari Senya. Namun Senya bersedia untuk membantu Oda dengan mengembalikan kuncinya, guna mengumpulkan semua kunci iblis untuk menghancurkan Gungnir. このギャンブル。じゃあ行ってこい。 Oda pun yang kembali bersemangat akan menebaknya. Kali ini Oda sangat yakin dengan jawabannya dan akan mengalahkan ayahnya. Dan Oda kembali teringat dengan obat yang telah disuntikan oleh sang penuntun pada tangannya. Karena obat itu termasuk dengan makanan yang aman untuk dimakan. Sehingga Oda pun mengatakan jawabannya adalah Theobrome. テオブロム。テオは
Dan ya, akhirnya Oda pun dapat menebaknya dengan benar, sehingga Oda pun unggul 1 poin. Namun Oda jangan senang dulu, karena sang penuntun punya 3 boneka, yang artinya masih punya 1 kesempatan untuk menebak. Gado mengatakan jika sang penuntun salah maka akan kalah, dan tak ada lagi kesempatan. Namun masalahnya sang penuntun sudah tahu jawabannya, dan sangat yakin akan benar. Dan kampretnya di saat yang menentukan ini, sang penuntun akan menggunakan bonekanya, tapi bukan untuk bertanya melainkan untuk minum saja. Hosin mengatakan sang penuntun lebih hati-hati dalam menebak, karena ini kesempatan terakhir. Namun sang penuntun mengatakan, kalau Hosin tak peduli dengan apapun yang terjadi pada dunia ini, karena tujuan Hosin dari awal hanya untuk mengambil semua kunci miliknya. Jadi Hosin harus patuh padanya. Tentu Hosin merasa sangat kesal. どうなろうとお前は興味ない。私の鍵が欲しいだけだ。ならば従え。の通りに。 Sang penuntun mengatakan awalnya turnamen ini hanya untuk menguji kekuatan dari Oda dan sengaja membuat Oda untuk melawan teman-temannya. Sesuai harapan ternyata Oda berhasil melakukannya dan berharap kalau Oda akan kembali pada ayahnya karena kita ditakdirkan untuk bertemu kembali. Dan ya, tentu saja Oda pun menolaknya karena Oda akan menang dalam game ini dan akan menghancurkan semua kuncinya. Bahkan Oda juga akan menolong ayahnya dari pengaruh kunci iblis yang telah membuat hidup ayahnya jadi berantakan. Sang ayah pun tak punya pilihan lain selain mengalahkan Oda. Kemudian menebak jawabannya adalah nama ibunya Oda saat masih kecil, yaitu Reika Yamamoto. 青の正解は山本玲香。正解だ。 Dan ya, ternyata jawabannya salah. Hal itu membuat Oda dan semua temannya merasa sangat senang karena Oda dapat mengalahkan ayahnya dan berhasil merebut semua kuncinya. Gado pun menobatkan Oda sebagai pemenang dalam game ini. Sementara sang ayah hanya terdiam dan Hosin tak percaya sang penuntun akan kalah dari Oda. Gado mengatakan sang penuntun harus menyerahkan semua kuncinya dan Gungnir akan hancur. Gado pun mengucapkan salam perpisahan pada sang penuntun karena mereka takkan pernah bertemu lagi. Dan Gado tak sabar untuk bertemu lagi dengan Oda. Oda pun mengatakan kalau kita tak akan pernah bertemu lagi karena Oda sangat yakin ada cara untuk menghancurkan semua kuncinya. Apapun yang Gado bilang mustahil, mungkin malah sebaliknya. Gado pun tidak takut dan menantang Oda untuk melakukannya karena Gado sangat amat yakin akan bertemu lagi dengan Oda. する方法を必ず見つけ出す。 会えるものならやってみろ。 Kemudian sang penuntun membatalkan misinya untuk menghancurkan dunia ini meskipun Hosin melarangnya dan menyerahkan semua kunci iblisnya pada Oda. Hosin yang melihatnya sangat amat marah. Tak lama Mori pun datang bersama yang lainnya termasuk dengan Ryuken. Dan Asai si Asoge Boy pun sangat amat senang karena Oda dapat mengalahkan sang penuntun. Ryuken yang melihat ayah Oda merasa sangat kesal karena telah meninggalkan semuanya hanya untuk kunci iblis. Namun edanya si kampret Hosin yang tidak terima mengarahkan senjatanya pada ayah Oda karena Hosin telah menunggu selama 10 tahun untuk mengumpulkan semua kuncinya. Namun kamu malah menghancurkannya dengan sengaja mengalah dari anakmu. どの道お前のものにはならなかった。海だ。 Untungnya Oda pun telah memakai pelindung, sehingga tembakan itu tidak melukai Oda. Namun sang ayah yang melindunginya mendapat luka parah. Kemudian si kampret Hosin meledakkan tempat ini, yang membuat tempat ini akan hancur, sehingga mereka pun langsung pergi. Dan Oda menyerahkan semua kunci itu pada Saito, sementara Oda akan berusaha untuk menolong ayahnya. Sang ayah pun ingin tahu kata apa yang ditulis oleh Oda. Dan ternyata Oda menuliskan nama ayahnya yang telah meninggal 13 tahun yang lalu. Sang ayah meminta pada Oda untuk menghancurkan semua kunci iblis yang sekarang ada di Kamboja. Dan sang ayah memaksa Oda untuk pergi dari sini karena tempat ini akan hancur. Oda pun sangat amat sedih karena bagaimanapun juga sang penuntun adalah ayahnya. Tak lama Ryuken datang dan memaksa Oda untuk pergi. Sedangkan sang ayah yang melihat bungkus coklat itu kembali terbayang saat mereka masih bersama sambil memakan coklat. Dan tentu sangat menyesal karena telah meninggalkan Oda. Si
Singkat waktu, 1 minggu kemudian, sekarang perusahaan milik ayah Oda telah dipegang oleh Ryuken, dan Oda menolak untuk bergabung karena dia akan mencari sisa kuncinya. Sementara Yukari yang pokoknya sangat amat montok sekali kembali menjadi penyanyi. Dan Mori akan bertanding dalam permainan catur sogi melawan AI buatan Yuki yaitu Orochi. Sementara Oda pergi ke Kamboja untuk menemukan kunci iblis yang masih tersisa, tentu saja dengan tujuan untuk menghancurkan semua kuncinya. Kemudian Oda pun masuk ke dalam sebuah candi, di mana sang ayah mengatakan disinilah asalnya kunci itu berada. Dan Oda pun menemukan banyak lukisan tentang sejarah kunci iblis. Namun tanpa diduga ternyata Senya juga ada di sana. Senya mengatakan mulai sekarang akan ikut kemanapun Oda pergi. Sementara Yuki dan Saito akan marah pada Oda karena tidak mengajaknya. Awalnya Oda menolak bantuan dari Senya. Namun ternyata Senya punya nama-nama dari pemegang kunci iblis yang ada di luar sana. Dan mau tak mau Oda pun mengizinkan Senya untuk ikut dengannya. Dan dengan begitu season 1 pun tamat cuy. Ending yang sangat-sangat amat membagongkan. Itu artinya akan ada season yang keduanya. Ya udah, jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share log. Kalau ada yang mau request silahkan di komen-komen aja cuy. Arigato gozaimasu. Gambate. Wassalam.